Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Mohon maaf untuk beberapa minggu kemarin saya tidak membuat video karena ada kesibukan di real. Nah, untuk minggu ini dan minggu depannya saya sudah agak santai, maka saya kembali akan membuat video membahas tentang strategi VIP yang ada di Olimtrade. Nah, video-video saya yang sebelumnya sudah membahas strategi advance yang mulai dari Excel, barcode, Confrontation, Diving, Friday, Kan Martin, dan Millennium. Nah, untuk video kali ini dan video selanjutnya saya akan membahas strategi expert mulai dari Crocodile Dundee, Horizon, Jektar, Mountain Stream, Peacock, Rodeo, Safari, dan Triple Ribbon. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa mohon kiranya bantuan teman-teman untuk mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen jika ada yang tidak mengerti. Nah, kita langsung saja bagaimana strategi Crocodile Dundee atau bahasa Indonesianya buaya darat. Nah, ini menggunakan alligator 13, 8, 8,5 dan 5,3, gator 13, 8, 8, 55 dan 3, dan awesome oscillator. Nah, ini saya sendiri bukan jarang pakai ya, malah tidak pernah pakai indikator dengan oscillator ini. Tapi kita lihat dulu cara kerjanya bagaimana. Nah, kita lihat Crocodile Dundee. Oke, masuk. Bagaimana cara trading menggunakan strategi Crocodile Dundee? Dasar dari strategi ini adalah indikator alligator. Arah ketiga garis indikator ini menunjukkan arah pergerakan harga. Nah, berarti sebentar, ini terklik. Kita balik dulu cara kerja. Ini ketiga garis ini menentukan tren atau arah harga. Gator oscillator dibuat dalam bentuk histogram dan membuat mengidentifikasi tren dan pergerakan data di pasar. Oke. Indikator awesome oscillator didasarkan pada simple moving average atau SMA dengan periode 5 dan 34 dan digunakan untuk menentukan kekuatan pergerakan harga. Oke, ya, kalau untuk gator oscillator untuk menentukan tren suatu pasar, pergerakan di suatu pasar. Terus untuk awesome oscillatornya ini untuk menentukan kekuatan pergerakan harga. Oke. Sinyal penurunan harga ketika garis indikator mengarah ke bawah. Garis indikator berarti ini. Oke. Gator oscillator meluas dan awesome oscillator membentuk batang merah di bawah level 0. Ini adalah peluang bagus untuk membuka turun atau sell. Nah, ketika garis indikator alligator mengarah ke atas, gator oscillator meluas dan awesome oscillator membentuk batang hijau di atas level 0. Ini adalah peluang bagus untuk membuka deal naik atau buy. Periode aktivitas pasar yang tinggi berarti bawah sinyal lebih baik. Waktu transaksi adalah 3 hingga 2 hingga 3 menit. Oke, ini seperti biasa ya. Kompensasi. Nah, kita coba saja langsung pasang indikatornya. Aktifkan indikator. Nah, ini alligatornya sudah mulai mau naik ke atas. Nah, di gator oscillatornya ini sudah meluas ya dia ya tadi ya. Nah, dia harus meluas. Terus dikonfirmasi dengan
Awesome oscillatornya, jika misalnya sudah ada sumbu naik ke atas, kita OP 2-3 menit ke atas. Kita tunggu dulu. Oh, ini yang 5 menit ya, sorry guys. Udah terlanjur naik yang 1 menit. Saya lupa ganti time frame nya. Kalau begitu kita cari aset lain. Ini masih cari yang 80%. Audien sudah terbang tinggi. Euro Kanada. Nah, ini kita coba tunggu. Di aligatornya ini sudah meluas, tapi di awesome oscillatornya ini masih di atas ya. Kita tunggu dulu. Ketika dia sudah turun ke bawah melewati garis 0, kita coba open posisi 2-3 menit ke bawah. Nah, di aligatornya sendiri ini sudah mulai menunjukkan dia menutup dan akan turun ke bawah seperti ini guys ya. Dia sumbu garisnya sudah mulai menutup ke bawah. Kita coba lihat dulu bagaimana cara kerjanya. Masih belum keluar nih awesome oscillatornya. Jika belum, kita cari aset lain dulu. Euro CHF, Euro GBP. GBP Kanada. Nah, ini sepertinya ini masih tren naik ke atas ya. Nah, ini dia kembali terbuka garis aligatornya. Kita coba open posisi 2 menit up ke atas. Nah, karena di garisnya ini, ketiga garisnya ini tidak jadi menutup dan bersilangan, tapi dia malah ke atas. Dan awesome oscillator ini masih kuat untuk naik ke atas. Kita open posisinya baik ke atas atau follow the trend, tapi ini malah turun. Tidak apa-apa, kita coba tunggu hasilnya sampai habis dulu. Sebenarnya saya masih kurang mengerti bagaimana cara kerja indikator ini. Saya yakin ini masih akan naik ya. Saya coba kompen naik ke atas 2 menit $70. Karena di awesome oscillator ini masih menunjukkan tren kuat naik ke atas ya. Dan garis dari aligator ini sendiri, seperti tadi saya bilang, dia masih terbuka ke atas dan belum bersilangan ke bawah. Nah, di aligator ini sendiri, kalau tidak salah, jika
ketiga garis terbuka, maka dia akan follow the trend atau mengikuti tren. Tapi jika misalnya dari garis atas atau bawah ini mulai menutup, mulai bersilangan, maka dia akan menjadi pergantian tren. Nah, 3 menit tadi yang balik modal kayaknya. Iya, balik modal yang $30. Kita lihat yang $70 ini apakah akan profit. Nah, kita lihat di video di history sebelumnya. Nah, jika garis ini masih terbuka, maka dia akan tetap follow the trend. Ini kan tren turun. Nah, jika sudah mulai garis yang bawah menusuk atau bersilangan dengan garis lain, maka kemungkinan besar akan terjadi perubahan tren dari yang tren bawah menjadi tren atas. Nah, ini saya lihat ke depan ini garisnya ini masih belum akan bersilangan, maka saya open posisi up ke atas. Ini sudah akan profit 4, 3, 2, 1. Oke, dan profit. Kita coba sekali lagi open posisi. Nah, ini agak ragu. Jika agak ragu, jangan open posisi. Euro NZD ini semua lagi rata-rata trennya naik ke atas deh. Di PP Kanada, NZD Kanada. Nah, ini sepertinya dia masih akan tren turun. Kita coba $50, sell 2 menit ke bawah. Alasannya tadi di awesome oscillator ini masih kuat trennya. Nah, di aligatornya sendiri ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bersilangan. Jadi saya follow the trend saja. Sementara masih profit. Nah, kita sekalian pantau-pantau. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, jika dia garisnya ini masih terbuka kayak gitu, dia akan follow the trend. Misalnya kalau harga di bawah ketika garis, maka dia akan follow the trend. Nah, trend turun. Jika misalnya harga di atas ketiga garis, maka dia akan follow the trendnya ke atas. Begitu juga dengan ini, saya lihat di harganya ini masih di bawah garis, tapi sudah mulai akan terjadi persilangan. Tapi ya kita tunggu saja dulu, karena ini masih ada tersisa 40 detik lagi. Jika loss, maka saya akan kompensasi. Nah, saya sebenarnya agak ragu karena di kekuatan trennya ini sudah mulai mengecil ya. Dan ini pun tadi di aligatornya ini sudah mulai menyusut. Nah, katanya ketika open posisi itu pada saat ini terbuka. Oke, loss. Kita siapkan kompensasi 125.
Kita lihat candle ini selesai dulu. Sebenarnya benar-benar masih ragu ya guys ya. Garisnya ini antara akan bersilangan dan antara sideways. Kita tunggu candle satu ini habis dulu. Jika misalnya ada tanda, kita open posisi. Jika tidak ada, kita kompen di tempat lain. Oke, saya coba open posisi, naik ke atas 2 menit. Karena saya benar-benar masih awam dengan strategi ini. Dari pertama kali saya trading, masih belum pernah memakai strategi aligator ini. Waduh, malah turun. Apa mungkin karena harga masih belum melewati garis yang paling atas ini ya. Dan sebenarnya pun tren masih nampak itu tren turunnya. Saya malah open posisinya naik ke atas. Tapi nggak apa-apa, di sini kita sama-sama belajar bagaimana bertrading menggunakan strategi VIP expert. Ini sih udah sideways. Masih ada 47 detik lagi. Nah, sepertinya harga menandakan dia akan naik ke atas ini ya. Tekanannya ini menunjukkan dia mau ke atas. Tapi waktu tinggal 16 detik. Empat, 3, 2, 1 dan masih tidak profit. Kita kompensasi lagi, naik ke atas. Karena saya benar-benar yakin dia akan ke atas. Salah satunya ini adalah di Auso Oscillator-nya ini trennya itu sudah tren turunnya itu sudah melemah. Terus dari sini harga beberapa kali mencoba untuk menembus garis ini tapi tidak berhasil. Tapi dari frekuensi candlenya ini memang menunjukkan bahwa dia akan naik ke atas. Tapi kita tunggu saja hasilnya. Masih ada 1 menit lagi, 1 menit setengah. Kita coba lihat aset-aset lain. Nah, saya pikir mungkin kalau untuk strategi oscillator ini kurang cocok dipakai untuk di market yang tren kuat nih kayaknya ya. Tapi ini masih loss.
Jika masih loss, kita kompensasi lagi. Ini sudah masuk kompensasi ke 1, 2, 3, level 4. Waduh. Posisi sell karena di ketiga garisnya ini nggak jadi persilangan, makanya saya posisi sell ke bawah, ikuti tren. Mungkin saya yang masih kurang terbiasa dengan tampilan strategi aligator ini, tapi jika misalnya kita pelajari dan latihan di demo sesering mungkin, kemungkinan kita bisa dapat feel-nya guys ya. Masih ada 50 detik lagi untuk next video. Strategi apa ya nih ya? Horizon. Oke. Nah, ini bahayanya ketika detik-detik terakhir harga masih dekat dengan harga penutup pembukaan 4, 3, 2, dan 1 profit. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya tentang strategi Crocodile Dundee ini. Nah, next video saya akan membahas strategi VIP Expert yang bernama Horizon. Oke, semoga video ini dapat membantu teman-teman memberikan inspirasi dalam bertrading dan mendapatkan profit konsisten. Salam profit ya guys.